Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Bapa. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Untuk kami mau dapat sesuatu daripada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap tanah hati yang subur dari setiap kami umat Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini maupun ada yang bergabung dengan Zoom yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau bicara sesuatu kepada setiap kami. Tuhan mau sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Kami mintakan urapan kasih kekudusan-Mu yang akan menyertai hamba-Mu. Otoritas dari Allah Bapa turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Yohanes Sunardi, dipersilakan. Oke. Shalom. Saya harapkan Anda semua mendengarkan suara saya dengan baik ya. Kita lama tidak ketemu ya, jadi saya sangat rindu. Nanti Tuhan akan atur waktu saya bisa ke Lumajang ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin agak berat bagi beberapa orang. Ya, agak berat bagi beberapa orang, tapi kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar agak dalam, yaitu tentang jejak darah Tuhan Yesus. Walaupun telat, saya mengucapkan selamat Paskah ya. Oke, saya akan mulai. Saudara siap diberkati Tuhan ya. Itu ya. Oke, saya akan mulai. Saudara, di dalam Paskah ada keunikan yang saudara harus belajar. Kalau kita lihat kelahiran, lalu kematian, ada kebangkitan dan kenaikan. Itu 4 fase Yesus yang harus kita catat. Yang aneh saudara, di dalam tanggalan, kalau nanti saudara pulang, saudara bisa lihat tanggalan. Jadi kelahiran itu ada tanggalan, catat. Kelahiran Natal. Kematian Isa Al-Masih, Jumat Agung ada. Lalu kenaikan Isa Al-Masih ada. Tapi nanti saudara lihat ya, di rumah, tanggalanmu tidak ada catatan tentang kebangkitan Yesus. Saya ulang lagi. Setiap tanggalan mencatat kelahiran Yesus. Setiap tanggalan mencatat kematian. Jadi orang-orang itu mengakui Yesus pernah lahir. Juga mengakui pernah mati. Pernah naik juga diakui. Tapi bangkit tidak diakui. Karena itu setiap tanggalan yang saudara punya, tidak ada dicatat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat ya, kalau saudara menemukan, ya hebat itu berarti ya. Saya beli tanggalannya. Jadi kebangkitan ini aneh ya. Saya akan mulai seri khotbah ini. Waktu saya disampaikan 6:45 ya, 1 jam. Saudara terbaik khotbah ini akan ya. Yang judul kita adalah jejak darah di Golgota. Ya. Jadi khotbah ini ada 3 bagian. Yang pertama sejarah, jadi nanti saudara akan belajar sejarah.
Kenapa sih Paskah itu? Kenapa Yesus harus mati? Kenapa ada domba? Kenapa Yesus mati jam 3 sore? Kenapa itu? Ya. Lalu kedua, khotbah kedua, urutan kejadian. Jam berapa Petrus bohong? Jam berapa Yesus bicara dosamu sudah diampuni? Jam berapa? Nanti kita akan urutan kejadian ini penting, hikmat ini supaya saudara sebagai orang Kristen bisa lihat. Lalu hubungannya dengan kita apa? Ya. Jadi khotbahnya itu nanti saudara akan ada 3 bagian. Pertama saya akan ngomong sejarah dulu. Kalau saudara mencintai Yesus, saudara harus tahu sejarah Yesus. Ya, yang kedua urutannya, kejadiannya akan detail. Saudara berbahagia. Tema khotbah ini hanya saya bawakan di luar negeri karena biasanya April saya ada di luar negeri ya. Ya, jadi catat baik-baik, kita akan belajar sesuatu hikmat Tuhan ya. Ya. 5 khotbah ini mendasari khotbah hari ini. Taman Eden vs Taman Getsemani. Lalu ada analisa derita Yesus. Lalu ada diskusi di atas kayu salib. Lalu ada mujizat di dalam dan VS di luar kubur. Pasca PL Perjanjian Lama VS Pasca Perjanjian Baru. Jadi ini 5 khotbah yang mendasari. Jadi pertama kejadiannya di Taman Eden. Jadi ini membandingkan Yesus dengan Adam. Jadi khotbah ini agak menarik, tapi karena waktunya pendek, kita akan ambil sedikit-sedikit. Nanti akan banyak di sejarahnya. Saya harapkan saudara siap ya, saya akan mulai. Oke, pertama sejarah, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus harus mati? Lalu kenapa kalau orang-orang bukan Kristen, mereka tanya, kenapa Yesus harus mati? Nah, ini harus dibahas karena melibatkan perjanjian darah. Saya ulangi lagi ya. Perjanjian darah. Perjanjian darah ini dimulai dari mana? Kenapa Yesus harus mati dan tercurah? Kenapa darah? Kalau kita baca di Ibrani, tanpa curahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita akan bahas ini supaya saudara tahu. Bukan sekedar tahu Yesus bangkit mati. Saudara tidak akan menghargai kebangkitannya. Pertama, dimulai dari Taman Eden. Dimulai dari taman di Eden. Sebenarnya nggak ada kata-kata Taman Eden ya. Yang benar adalah Taman di Eden. Anda lihat sejarahnya, penumpahan darah korban dimulai dari sini. Saya carikan gambar yang tidak ada kulitnya, karena kulitnya dibuat baju. Ya, jadi pasca pertama kali di Taman di Eden. Dari sinilah darah dipakai perjanjian pertama. Tanpa curahan darah tidak bisa. Tapi karena darah hewan tidak bisa selamanya mengganti darah manusia. Yang kedua, Anda pasti lihat gambar ini dan Anda hafal. Ini adalah Abraham dan Ishak. Lalu Ishak bertanya, di mana dombanya? Ya, Anda ingat ya, di sini ada kata-kata Tuhan yang menyediakan dombanya. Sejak peristiwa ini resmi
manusia bisa diganti hewan sementara. Sejak zaman Abraham itu jalan terus. Ya, ingat ini saya masih sejarah. Lalu ketiga, inilah pasca pertama resmi di Alkitab adalah Keluaran 12. Ingat ya, nanti saudara akan terkejut. Tanggal Yesus mati itu sama dengan perjanjian lama. Nanti Anda baca Keluaran 12, 1-11. Keluaran 12, 1-11. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi 10-14 nisan. Jadi Paskah harus setiap 14 nisan. Kedua, dombanya harus jantan. Ketiga, harus dibunuh saat senja. Saudara, ini penting saya jelaskan dulu. Jadi Paskah itu setiap tanggal 14 Nisan. Kedua, dombanya harus jantan, dibunuh harus senja. Nanti akan saya ceritakan kenapa Yesus mati jam 3 sore. Karena untuk menggenapi perjanjian lama ini. Kalau Yesus mati setelah domba dipotong, maka sia-sialah secara perjanjian darah. Jadi Yesus mati menggenapi profesi. Dia tidak bisa diganggu-gugat. Resmi Anda ditebus. Karena itu kejadiannya di waktu dia mati, senja, bait suci terbelah. Ya, kita akan pelan-pelan ikuti aja ini. Ya, ini awalnya. Ya, ada malaikat membunuh anak-anak sulung di Mesir. Ini Paskah pertama. Catat ya, ini Paskah yang pertama. Tadi Paskah Purbakala ada di Taman Eden. Kedua Abraham. Tapi Paskah yang resmi di Alkitab sejak anak sulung dibunuh. Anda catat ya, 14 Nisan, domba jantan dan senja. Setelah zaman Musa, maka dipermudah. Jadi kalau ada orang dosa, harus mbak domba. Lalu orangnya harus pegang kepalanya. Nanti dosanya orang itu pindah ke domba. Saya ulang lagi ya. Orangnya pegang domba, dombanya berdosa. Karena dosa orang itu pindah ke domba. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya saudara tahu. Kenapa domba Yesus itu bisa menebus dosamu? Yang lucu, saudara, kalau kita pegang domba, dosa kita pindah ke domba. Jadi imam besar tidak melihat dosa orangnya. Tapi melihat apakah dombanya cukup untuk menebus. Dombanya tidak boleh bercacat. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau saya berdosa, misalnya mencuri, saya bawa domba. Tapi imamnya tidak tanya, saya dosa apa. Dia hanya cukup melihat dombamu tidak bercacat atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan orang-orang bukan Kristen. Kenapa Yesus bisa menebus dosa Anda? Karena Tuhan tidak pernah melihat dosamu. Tuhan melihat Yesus apakah cukup untuk menebus dosamu. Nanti ya, akan saya jelaskan lebih rinci. Jadi waktu Anda terima Yesus, Tuhan melihat Yesusnya. Karena dia adalah domba anak Paskah itu. Ayo kita lihat ya, supaya Anda tahu sejarahnya. Anda tidak pernah salah menerima Yesus. Ini cerita awalnya ya. Jadi kalau saya ulang lagi, ya domba itu harus tidak bercacat supaya bisa mengganti manusia itu. Oke.
Nah, Yohanes bicara. Ketika Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingat ya, Paulus juga mengatakan, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Jadi ingat, Yesus sebagai domba Paskah. Maka, seperti tadi, Tuhan tidak melihat dosa Anda. Tapi Tuhan melihat Yesus sebagai domba. Apakah Yesus cukup bisa mewakili Anda? Karena Yesus tidak pernah berdosa, maka dia adalah domba yang baik bisa adanya. Ya, saudara ngerti ya sampai sini awalnya kenapa Yesus disebut domba Paskah? Ya, ada lagu lama ya, domba Allah yang suci, Allah yang suci dan mulia, juru selamatku hiduplah, ku pasti jadi seperti-Mu. Jadi Yesus sebagai domba Allah. Itu awal sejarahnya. Karena Anda beberapa pernah mendengar Yesus domba Paskah. Awalnya apa? Awalnya dari sana perjanjiannya. Oke, saya lanjutkan. Ini Petrus ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Kita mengakui Yesus bukan cuma sebagai raja, tapi sebagai imam. Bedanya imam zaman dulu menyerahkan domba kepada Tuhan. Tapi Yesus adalah imam yang menyerahkan dirinya sendiri. Itu perbedaannya Harun sama Yesus. Saya ulangi ya. Kalau Anda berdosa, Anda bawa domba. Imam itu melihat dombanya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau Yesus adalah imam yang menyerahkan dirinya sebagai korban. Ya, sekarang kita lihat ayatnya. Yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya, jadi ini sejarah bagian pertama sudah selesai. Sejarahnya kenapa harus domba? Kenapa harus ada darah? Sudah dikenapi, akhirnya Yesus sendiri sebagai domba memang berhak mewakili kita dosa. Itu masih ringan ya. Ini pertama sejarah supaya yang belum pernah tahu dulu. Nah, sekarang kita akan ikuti detik-detik Yesus ditangkap. Oh ya, ini ada sedikit. Jadi ini ada peraturan zaman dulu, imam itu harus 7 kali darah dicurah. Nanti kalau ada waktu, saya akan menjelaskan 7 darah Yesus itu ya. Lalu ia harus mengambil sedikit darah lembu jantan itu di perdamaian memercikkan 7 kali. Jadi itu perdamaian. Saudara lihat ini ya. Ini tabut perjanjian Allah, ada 2 malaikatnya. Ya, jadi imam harus meneteskan darah domba di sini 7 kali. Lalu malaikat ini melihat ke bawah. Kalau darahnya resmi, maka
dosanya Israel diampuni. Anda lihat lagi ya, gambarnya dua malaikat. Dua malaikat lihat ke bawah, kalau darahnya dicurahkan, maka dosanya orang Israel diampuni. Nanti kalau khotbahnya cukup, saya akan jelaskan dua malaikat yang di kuburannya Tuhan Yesus. Dua malaikat yang di kuburannya Tuhan Yesus. Dia sudah tidak menunduk karena darah Yesus sudah selesai. Dia bicara kepada Maria, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati?" Ini dua malaikat yang sudah selesai tugasnya ya. Ayo kita mulai lagi. Kejadian mujizat versinya di luar kubur, Yesus resmi menebus dosa manusia. Kapan Pak Yesus meneteskan darahnya di tutup perdamaian? Anda lihat ya, syaratnya tadi, tutup perdamaian harus dikasih darah. Kapan Yesus kasihkan darahnya ke tutup perdamaian? Ini tidak akan saya bahas lama, sebentar saja, supaya saudara tahu nanti kalau saudara mau, mungkin Felix atau Kuku Steve akan saya kasih linknya ya. Tapi dalam bahasa Inggris. Ini. Anda tahu ya, dua malaikat ini, tabut perjanjian ini hilang. Padahal syaratnya harus 7 kali tetes di atas. Waktu kejadian gempa bumi, ya, gempa bumi, itu ada darah yang menetes sampai ke tabut perjanjian. Nanti akan saya kasih linknya. Ditemukan tabut perjanjian di gunung ini. Maka waktu dia gempa bumi, darah Yesus itu mengalir dan menetes ke sini. Ya, oke. Sekarang urutan kejadian. Semuanya peristiwa Paskah dimulai dari gedung ini. Gedung apa ini? Upper room, ruang atas. Saya ulang lagi. Semua peristiwa dimulai dari ini. Gedung ini adalah upper room. Ya. Upper room, ya. Nah, untuk mulainya saya akan tunjukkan, Anda nggak usah catat, nanti akan saya kasih petanya ya. Jadi nomor 1 di sini, Yesus setelah mengadakan perjanjian makan malam Paskah, dia pergi ke lembah Kidron. Lalu pergi ke Getsemani. Setelah dari Getsemani, dia ditangkap, dibawa ke rumahnya Hanas dan Kayafas. Lalu dibawa ke Bait Suci untuk diadili oleh Sanhedrin. Lalu dia dibawa ke Pontius Pilatus di benteng Antonia. Ini 4 ini benteng. Lalu dibawa ke Herodes, dipulangkan lagi ke tempatnya Pontius, diseksa dan disalibkan. Ini peristiwanya ya. Saya akan jelaskan satu-satu supaya saudara punya ngerti sejarahnya ya. Nih, Anda lihat ini. (13) Nisan, untuk ngerti ini akan saya jelaskan dulu ya. Perbedaan jamnya Israel sama kita. Kalau kita nanti malam jam 12 itu hari Kamis. Kalau orang Israel jam 6 ini sekarang sudah hari Kamis. Pergantian hari di Israel adalah mulai jam 6 malam. Tapi kalau di Indonesia jam 12 malam.
ada orang-orang tanya sama saya, Pak, Paskahnya kan harusnya hari Senin. Kalau dia meninggal Jumat, berarti Sabtu hari pertama, hari kedua Minggu, hari ketiga Senin. Tapi karena Anda harus tahu bahwa jam di Israel itu dimulai dari jam 6 malam. Jadi karena dia mati jam 3 Jumat, dia sudah dihitung hari pertama. Lalu jam 6 hari Sabtu. Jam 6 malam Minggu hari ketiga ya. Nah, kita mulai ya. Mulainya Kamis sore. Nah, ini ya. Kamis sore Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melihat apakah di dalam ada orang yang bawa kendi air untuk adakan tempat perjamuan. Ya, jadi Kamis jam 5 masih Kamis, nanti jam 6, jam 5 nih masih Kamis ya. Jam 6 nanti baru Jumat, hitung Jumat. Anda ingat tadi Paskah adalah 14 Nisan. Jadi Kamis ini adalah 13 Nisan. Nah, ini yang pertama ya. Perjamuan pesta ini dimulai 5:30. Kamis, masih Kamis terakhir. Lalu jam 6, dia mulai makan bersama murid-muridnya. Di Israel kurang lebih acara Paskah 3 jam, maka jam 9 dia selesai. Lalu dia pergi ke Lembah Kidron ke Taman Getsemani. Nah, sudah 14 Nisan ya, berubah Jumat. Lalu dia mulai ke Getsemani. Ketika di Getsemani berdoa, murid-muridnya tertidur. Lalu kurang lebih jam 10 dia ditangkap. Saya ulang lagi ya. 14 Nisan Tuhan ditangkap. Jam 10 malam. Lalu setelah jam 10 malam, jauhnya sekitar 4 kilo. Ya, 4 kilo itu ya jauh ya. Ditangkap, ditaruh di rumahnya Hanas. Hanas ini siapa? Hanas ini mertuanya Kayafas. Jadi sekitar jam 12 dia sudah di rumah Hanas. Lalu dari rumahnya Hanas jam 2 di rumahnya Kayafas. Ya, di rumah Kayafas. Lalu jam 3, setengah 3 pagi sekali dia diadili di rumahnya Imam Kayafas. Dia diadili. Anda ingat nggak ada peristiwa penting di sini, yaitu ayam berkokok 3 kali. Disinilah Petrus menyangkal Yesus. Ya, jam 3 pagi menyangkal Yesus. Lalu setelah Petrus menyangkal, Yesus dibawa ke bait suci. Namanya Sanhedrin. Adalah kelompok dari Farisi. Saudara tahu enggak? Harusnya Yesus tidak disalib. Kalau Sanhedrin sudah bisa memutuskan, Yesus harus dihukum mati dengan cara Yahudi, yaitu dirajam batu, seperti Stefanus. Jadi hukum salib bukan hukumnya orang Farisi. Hukum orang Farisi merajam batu. Harusnya Yesus dirajam batu. Tetapi karena Sanhedrin tidak mampu, dia dibawa ke Roma, ke Pontius Pilatus. Nah, ini baru awalnya kenapa Yesus disalib. Ingat ya, pelacur itu dilempar batu. Stefanus dilempar batu. Jadi hukum
Yahudi hukum Musa tidak ada penyaliban. Tetapi karena Sanhedrin tidak bisa menemukan kesalahannya, maka dia dibawa ke Pontius Pilatus. Nah, ini peristiwanya ya. Oke ya, sudah jadi pagi sekali. Akhirnya dia dibawa ke Pontius Pilatus. Ini ya, jam 6 pagi dia dibawa ke Pontius Pilatus, lalu dibawa lagi dibuang ke Herodes. Dari Herodes dia dibuang ke Pontius Pilatus lagi. Dari sinilah peristiwanya disiksa, dicambuk, lalu jam 9 pagi dia disalib. Yang pertama, angka 1 ini menunjukkan 7 perkataan salib. Jadi jam 9 lebih sedikit dia bicara. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti yang mereka lakukan. Jadi saya akan membahas 7 perkataan salib jam-jamnya ya. Supaya saudara tahu ada peristiwa penting di jam-jam itu. Jadi Yesus disalib jam 9 pagi. Lalu jam 10 terjadi diskusi Alkitab, pembicaraan Yesus dengan 2 penjahat itu. Jam 10 lebih dia bicara. Sesungguhnya hari ini engkau sudah bersamaku dengan Firdaus. Saudara, sebenarnya ada tema khusus soal diskusi di kayu salib. Cuma ini memang tidak bisa dibicarakan di umum. Ya, harus dibicarakan orang yang siap-siap beriman luar biasa. Saudara tahu nggak penjahat sebelahnya Yesus? Kenapa dia tidak tampak berbuat baik tapi masuk surga? Saya ada tema khusus soal ini, tapi ini agak berat ya, belum tentu semua bisa menerima. Dia adalah satu-satunya, saya ulang lagi, dia adalah satu-satunya orang yang percaya waktu Yesus disalib. Saya ulang lagi. Petrus lari. Yakobus lari. Semua orang lari. Penjahat ini adalah satu-satunya orang yang percaya Yesus tidak menunjukkan mujizat. Saudara, selama ikut Tuhan, kalau engkau melihat Tuhan lagi memberkati engkau percaya itu mudah. Tapi waktu engkau mengalami kesesakan, engkau masih percaya kepada Tuhan, itu luar biasa ya. Nah, kita akan ikuti perkataan salib yang ketiga. Lalu jam 11, setengah 11, jam 11, dia berkata kepada mamanya, Maria dan Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus satu-satunya yang melihat Yesus disalib. Lalu dia berkata, Ibu, ini anakmu, anak, ini ibumu. Ya. Ini penting, saudara ingat, sesibuk-sibuknya engkau melayani Tuhan, engkau harus lihat contohnya Yesus. Yesus walaupun sibuk melayani Tuhan, dia masih ngurusi orang tuanya. Kalau ada anak muda yang malam ini lihat, engkau harus ingat, hebatnya bagaimanapun engkau melayani Tuhan, engkau harus cinta orang tua. Di tengah kematiannya secara manusia, dia masih titipkan ibunya kepada anaknya. Namanya Yohanes dia. Jadi, ibu, mulai sekarang ini anakmu. Maksudnya Yohanes. Lalu Yohanes, ini ibumu. Kalau saudara pernah ke Turki, di sana ada makamnya Maria.
Jadi Maria ini meninggalnya dari pangkuan Yohanes murid Yesus. Jadi saya ulang lagi, ya anak-anak muda yang suka melayani Tuhan. Memang hebat engkau melayani Tuhan, tapi engkau harus hormat orang tua dan merawat orang tuamu. Ya, itu pesan penting. Salah satu yang Tuhan ingin ajarkan malam ini. Lalu jam 12 siang sampai jam 3 sore gelap gulita. Lalu jam 3 ini baru Tuhan bicara. Papa, Eli, lama sabachthani. Nah itu kata-kata jam 3 sore. Ingat ya, jam 9 dia mengampuni. Jam 10 lalu dia bicara penjahatnya masuk surga. Lalu jam 3 dia titipkan ibunya kepada Yohanes. Jam 12 sampai jam 3 ini tidak ada, sepi semua, gelap gulita. Lalu dia ngomong, Eli, lama sabachthani, jam 3. Lalu dia bicara, aku haus, untuk menggenapi. Ya, sebelum disalib, Yesus dikasih empedu tapi tidak mau minum. Tapi setelah itu dia minum waktu sore. Lalu jam 3:30, jam 4, dia bicara, finish, sudah selesai. Lalu dia jam 4 pas, kurang lebih ya ini, dia, Papa, kuserahkan nyawaku. Oke. Kita kembali ke tadi. Kenapa Yesus mati sore hari? Kenapa? Tadi ingat ya, Paskah ya. Syaratnya 14 Nisan. Lalu dombanya harus jantan. Harus menjelang petang. Kalau Yesus matinya malamnya sudah telat. Karena domba saat itu di Israel, di Bait Suci, dombanya dibunuh. Jadi belum sempat domba dibunuh, terjadi gempa bumi. Bait Suci terbelah jadi 2. Langsung orang-orang bilang, inilah sungguh anak Allah. Jadi Yesus menggenapi sebagai domba Paskah itu resmi secara roh. Ingat ya, jadi dari tadi kan saudara saya jelaskan, agak membosankan sejarahnya. Tapi kejadiannya untuk ini tahu. Jadi Yesus mati pas pemotongan domba Paskah di Israel. Itulah yang membuat Yesus mati. Sebelum saya meneruskan, saudara harus tahu. Yesus tidak pernah dibunuh. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Saya ulang lagi. Yesus tidak pernah disalib. Tapi dia membiarkan dirinya disalib. Yohanes mengajarkan, Yesus pernah berkata, aku yang menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya. Saudara ikut Yesus luar biasa. Dia menguasai nyawa. Dia menguasai nyawa manusia. Dia membuktikan dengan menguasai nyawanya. Habis ini saudara akan saya buktikan. Pontius Pilatus terkejut. Tuh, Yesus mati ya? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Yesus tidak pernah dibunuh. Tapi Yesus datang menyerahkan nyawanya. Pas untuk menebus sebagai domba. Jadi kita akan lihat ya cerita ini. Kenapa malam ini kita harus belajar ini? Karena orang-orang mengakui dia dibunuh. Padahal dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibunuh. Jadi perlu saya garis bawahi. Dia menyerahkan nyawanya. Nanti akan ada ayat yang membuat saudara terkejut. Herodes dan raja-raja kaget. Duh, Yesus sudah mati ya. Nah gitu ya. Nah, kita teruskan ya. Supaya saudara tahu. Tuhan Anda menguasai nyawa Anda.
Nah, jam 8, Nikodemus dan Yusuf Arimatia ini mengafaninya. Oke, biar agak cepat, langsung Sabtu dianggap hari Sabat. Ini sekarang akan saya tunjukkan sedikit luka-luka Yesus. Jadi ini materinya agak panjang, analisa medik, tapi akan saya singkat aja supaya saudara tahu bagaimana luka-lukanya. Ini ya. Jadi ini punggungnya Yesus. Alatnya namanya flagrum. Ini kulit, lalu ada pecahan tulang, lalu ada bola besi. Lalu Yesus ditelanjangi, lalu ditaruh di balok kayu, lalu dipecut punggungnya. Ya, ini saya tunjukkan. Harusnya 59 kali. Harusnya. Jadi perlu Anda ketahui ya, penjahat sebelahnya Yesus tidak dipukul. Salib adalah hukum Persia, lalu dibuat oleh Roma untuk menyiksa. Orang yang disalib tidak boleh dipukul karena sudah hukuman paling berat. Kenapa Yesus dipukul? Saudara tahu, dia pakai sabuk kulit, lalu ada tulang. Anda tahu ya, kalau tulang ayam pecah kan tajam. Itu ditaruh tulang besi bulat. Tulang besi bulat. Jadi waktu besinya pukul, Anda memar. Kalau sudah memar, tulangnya akan menyobek, mencongkel dagingnya. Jadi Yesus dipukul, disiksa, punggungnya mengalami hipovolemik. Saya tunjukkan ya. Hipovolemik yaitu keadaan di mana orang kehabisan darah. Ya, itu diluka di punggungnya. Lalu yang terjadi berikutnya adalah nanti Steve ya, Steve akan saya kasih PowerPoint-nya. Kalau ada yang mau belajar boleh ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ada namanya patibulum yang horizontal nih. Beratnya 57 kilo. Diikatkan di Yesus, lalu Yesus harus membawa ke salib. Kalau orang Surabaya bilang, trusupen, apa itu ya? Jadi kalau kayu masuk jari. Pernah ya? Saya pernah ngalami kayu masuk ke sini. Yesus di tengah luka punggung yang hancur tadi, dia harus pikul salib. Bayangkan kayu salib itu 57 kilo. Dia harus bawa di tulangnya, di tulang trapesius. Maka darahnya semakin mengucur. Itu peristiwa. Lalu saudara harus lihat ini. Lalu cara penyalibannya, kakinya Yesus dibengkokkan. Jadi ini harus ditekan ke samping. Lalu dipaku. Paru-parunya mengalami dyspnea. Dyspnea karena mengalami traksi. Traksi adalah tarikan. Jadi paru-parunya Yesus itu mengalami penarikan. Anda lihat ya, tangannya Yesus ini lepas baunya. Baunya lepas sebelah kanan. Jadi Yesus kalau bernafas harus dorong kakinya. Jadi kalau mau nolong orang disalib, orang-orang itu harus mematahkan tulang kakinya supaya tidak bisa bernafas. Jadi ingat ya, Yesus itu tangannya kan diangkat. Jadi waktu dia diangkat gitu,
tulang-tulangnya lepas baunya. Tulang tangan kirinya keok, tulang kanannya lepas baunya. Lalu dia mengalami shock dyspnea. Itu bayangkan saudara, itu mengalami dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya. Lalu karena besoknya hari Sabat, maka Pontius Pilatus bilang, ini harus dibunuh. Maka mereka pergi untuk membunuh. Tapi mereka kaget, Yesus sudah mati. Ini peristiwa penting supaya saudara tahu. Anda lihat ayatnya. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya apakah Yesus sudah mati. Anda lihat ya, tulang ini harus dipatahkan supaya cepat mati. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Hebat luar biasa saudara ya. Jadi Alkitab mengatakan tidak ada tulang satupun yang dipatahkannya. Jadi Yesus bukan mati karena dipatahkan kakinya. Kalau penjahat sebelahnya Yesus, kan orang tanya, Pak, nasibnya penjahat sebelahnya Yesus bagaimana, Pak? Mereka berdua dibunuh. Dipatahkan kakinya. Tapi kalau Yesus menyerahkan nyawanya, ya. Oke, itu menurut saya penting buat saudara. Peristiwa domba Anda sudah tahu. Peristiwa penyaliban sudah tahu. Untuk menutup khotbah ini, saya akan jelaskan hubungannya 7 darah Yesus yang tercurah. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanya ke Koko Steve, nanti disampaikan ke saya, akan saya jawab ya, dengan WA aja. Karena waktunya lebih baik untuk yang ini. Sekarang apa hubungannya darah Yesus dengan kita? Saya akan tunjukkan 7 darah Yesus yang tercurah untuk kita. Saya usahakan ini sampai selesai 15 menit sehingga pas waktunya ya. Yang pertama, kejadian di Taman Getsemani. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Telunya menjadi titik darah dan bertetesan ke tanah. Namanya hematidrosis. Hematidrosis. Saudara, darah yang pertama untuk melindungi emosional kita. Yesus sungguh-sungguh ketakutan. Kalau ada saudara yang datang hari ini atau yang menonton video ini, kalau engkau mengalami ketakutan, darah Yesus yang pertama mengcover saudara. Apapun pikiran emosional Anda hari ini, karena COVID, karena masalah, darah Yesus sudah mewakili emosionalmu. Itu yang pertama ya. Saya akan tunjukkan 7 tetesan darah Yesus. Yang kedua, darah Yesus terjadi di rumah Kayafas. Lalu mereka meludahi darah mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Jadi darah yang kedua diwakili dari wajah Yesus. Apa maksudnya? Wajah Yesus berdarah ini untuk menutupi harga diri saudara. Kalau saudara pernah dulu salah, tidak punya muka untuk ketemu orang,
Tapi Yesus sudah menanggung saudara. Yang setuju katakan amin. Engkau kembali punya muka, punya harga diri untuk menghadapi dunia ini. Karena Yesus sudah mati buat Anda. Ingat ya, yang pertama mewakili emosional Anda. Yang kedua, darah Yesus mewakili harga diri saudara. Sekarang yang ketiga. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Jadi saudara tahu, lukanya namanya mayor trigeminal neuralgia. Saya ulangi lagi ya, mayor trigeminal neuralgia. Tanamannya seperti ini. Panjang durinya 8-10 cm. Ini ditancapkan di kepala kita. Ini artinya apa? Bahwa kita sekarang punya muka untuk berkata, pikiranku adalah pikiran Kristus. Jadi apapun pikiranmu, karena COVID ini, karena kerjaan, karena apapun, sudah ditanggung Yesus. Jadi sekarang apapun beban pikiranmu, baik yang datang atau yang lihat video, sudah ditanggung Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama emosional, yang kedua menanggung harga diri saudara, yang ketiga tentang apa? Tentang pikiranmu, beban pikiranmu. Sekarang yang keempat, kita mau selesai ya. Lalu Pilatus mengambilnya dan menyesat dia. Namanya shock hipovolemik. Jadi yang keempat adalah, Anda tahu, bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Yang pertama emosional saudara, yang kedua harga diri saudara, yang ketiga beban pikiranmu, yang keempat segala penyakitmu. Siapapun yang menonton hari ini, apapun penyakitmu, diabetes, kolesterol, jantung, bahkan kanker, dan yang mungkin dirawat karena COVID ya, dalam nama Yesus saya berdoa, Anda disembuhkan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Siapapun yang menonton ini, apapun penyakitmu, darah Yesus cukup untuk menyembuhkan engkau. Jadi yang pertama emosional, yang kedua beban harga diri, yang ketiga beban pikiran, yang keempat penyakit. Sekarang yang kelima. Ya, luka di tangan. Jadi bukan telapak, tapi tulang tengah. Namanya radius dan ulna ini. Dia untuk mematahkan. Darah yang kelima, lukanya namanya kausalgia. Supaya kita diwakili apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Ya, dibikin berhasil. Yang kelima adalah apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi ya, biar nggak lupa, emosional. Yang kedua, beban harga diri. Yang ketiga, pikiran. Yang keempat, penyakitmu. Yang kelima adalah apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Lalu luka keenam adalah di kaki. Supaya kita bisa berkata bahwa kemana kaki kita melangkah menjadi milik kita. Jadi ini keenam. Yang ketujuh yang akan saya bahas. Luka ketujuh adalah lambung. Tetapi secara medis kita analisa. Ternyata luka di lambung ini bukan sekedar menusuk dengan tombak ini ya. Ini akan saya bahas sedikit rinci.
tombak yang ditusukkan di lambung punya tujuan. Karena Yesus sudah mati, yang lainnya dipatahkan kakinya. Tapi Pontius Pilatus tidak yakin. Kalau di film-film, kalau meyakinkan orang mati, jantungnya ditembak. Nah, karena di posisi di bawah, maka ujung tombak itu menusuk jantung lewat lambung Yesus. Karena itu yang keluar adalah air dan darah. Saya akan jelaskan ya. Tujuan awalnya, tombak ini untuk menusuk jantungnya. Karena di forensik Yesus, ya ada judulnya forensik Yesus, ternyata ada darah yang keluar dari jantung. Ini kalau dari atas, ini paru-parunya, ini jantungnya. Anda tahu ya, jantung itu ada 4 bagian. Maka bagian bawah untuk membuang nafas, ini kan ambil nafas, ini buang nafas. Itu ditusukkan tembus ke jantung Yesus. Apa artinya ini? Yesus mewakili hidup saudara. Karena jantung adalah pusat kehidupan. Orang bisa diambil ginjalnya, masih hidup. Orang bisa diambil apanya, masih hidup. Tapi kalau jantung pasti mati. Dan Yesus mengcover hidupmu. Jangan takut akan kematian. Maut, di mana sengatmu? Orang Kristen tidak takut mati. Karena apa? Pasti masuk surga. Ini penting sekali, saudara. Saya rasa sudah selesai. Saya, walaupun agak tergesa-gesa, saya berusaha menjelaskan kepada saudara tentang awal sejarahnya sampai dia forensiknya Yesus. Nanti kalau ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis, saudara bisa tanyakan ke Gus Steve dan saya akan jawab. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sudah bisa kirimkan lewat WA. Nanti Bapak Yohanes Nabi berjanji akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara berikan. Bisa WA ke istri saya atau Koko Steve, kalau PowerPoint-nya nanti akan saya kasih. Kalau ada yang mau tanya 1, 2, silakan saya jawab. sekarang? Boleh. Ada saudara yang mau bertanya? Ini kalau ada pertanyaan bukan karena tidak ada sangkut pautnya dengan topik ini boleh? Boleh. Ya, boleh. Apa pantangan makanan untuk orang sakit kanker? Apakah daging merah boleh dikonsumsi? Oke, saya jawab ya. Harusnya kankernya kanker apa, lalu dia sudah umur berapa, lalu stadiumnya, itu penting.
Tapi kalau mau jawab secara umum, sebenarnya kanker memang menghindari daging merah. Yang dihindarin bukan hanya daging merah. Kalau daging tanpa lemak, sekali-sekali boleh. Yang tidak boleh adalah makanan kaleng. Yang pertama itu. Makanan kaleng. Lalu kedua, yang tidak boleh adalah makanan olahan. Makanan olahan. Kalau contohnya begini, kalau ayam boleh, chicken nugget nggak boleh. Seperti itu ya. Sapi boleh, bakso tidak boleh. Jadi yang diolah tidak boleh. Tapi kanker yang pertama bukan hanya dari makanan, tapi dari stres. Pasien kanker yang diatur pertama kali harusnya soal stresnya. Karena stres ini yang memicu stadium kanker bisa naik, bukan makanan. Jadi makanan tidak membuat pasien kanker lebih berat. Mungkin makanan memicu awalnya, tetapi makanan tidak memperburuk kanker. Stadium kanker karena pasien takut. Itu aja, Gusti. Masih ada yang lain? Tidak ada ya? Yakin sembuh? Hah? Ada tak? Yang perlu saudara dengar ya, yang perlu saudara tahu, orang Farisi itu nggak percaya diselamatkan, tetapi percaya kesembuhan. Karena Yesus menyembuhkan di depan matanya. Kebalik dengan saudara. Saudara yakin selamat, tapi nggak yakin sembuh. Yang bedanya Farisi dulu sama Farisi sekarang. Yang dulu nggak percaya diampuni Yesus, yang sekarang nggak percaya sembuh. Jadi rata-rata orang Kristen sekarang percaya selamat, tapi kurang yakin sembuh. Itu dari saya sih. Ada yang tanya? Tanya sekarang ya, mumpung bisa dijawab. Kok ini ada pertanyaan lagi kok. Buah jus apel, buah beet, wortel, apa bagus untuk diminum bagi kesehatan? Fungsinya apa? Terus yang kedua, sekalian kacang dan gula boleh dikonsumsi untuk apakah itu memicu kanker? Gula, Kacang boleh dikonsumsi atau tidak? Apakah itu memicu kanker? tidak memicu kanker. Kacang, tetapi pasien kanker tidak disarankan, ingat ya, makan itu tidak memicu kanker. Tetapi kalau sudah kena kanker, tidak boleh berlebihan. Sehari sekali minum manis pagi. Karena kurang gula, dia bisa kena penyakit hipoglikemia. Jadi ingat, kacang itu segenggam bagus. Tapi kalau berlebihan, bisa bahaya. Tapi konsumsi kacang, kadang-kala kan tidak bagus,
itu ada jamurnya. Jadi jangan beli kacang yang lama. Karena kacang itu rentan dengan jamur. Itu aja sih. Jadi masih boleh tapi dibatasi. Tapi tidak memicu kanker. Saudara jangan takut kacang, jangan takut gula, tetapi dibatasi. Terutama malam hari jangan minum manis, gitu ya. Lalu yang tadi buah bit, apel dan buah apa? Wortel. Apel, Itu buah. bagus, tapi saran saya dipisah. Kalau apel dan wortel itu bagus digabung. Bit itu isinya antosianin. Kalau Anda pisah, itu lebih bagus jauh. Bit itu untuk anti kanker. Ya. Jadi kalau misalnya apel dan wortel itu bagus. Fungsinya banyak. Apel itu untuk jantung. Tapi kalau digabung sama wortel, bisa untuk kolesterol. Sebaiknya di blender, jangan juicer. Di blender, supaya Anda dapat seratnya. Itu aja dari saya. Makasih, Ko. Ada pertanyaan lewat Zoom itu. Koyo itu pertanyaannya, apakah humidifier itu sehat? Terus yang kedua, kalau asam lambung naik terus sehingga dada kiri terasa nyeri, apa harus dihindari makanannya? Suara hilang. Halo, saya ulangi ya. Jadi kalau jantung sakit kiri, lalu lambung naik, itu dicurigai. Biasanya pasien disuruh tes jantung. Yang sakit kiri lalu asam lambung pasti jantung. Tapi biasanya di kalau perlu menghindari makan apa-apa, itu karena capek. Tapi kalau bisa jawab karena berupa alat. Kalau makanan akan saya jawab. Ya karena itu pro dan kontra, jadi saya nggak bisa jawab. Ada yang tanya lagi? Kalau sebenarnya gini loh, kalau humidifier itu ya mau pakai boleh, nggak pakai boleh, ya. Tapi itu tidak membuat apa-apa sih, biasanya hanya untuk ya sterilisasi. Tapi boleh pakai kalau punya, tapi nggak usah beli. Mungkin ada yang tanya lagi? Masih adakah? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, yang kita lihat ini bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan, tetapi marilah kita percaya bahwa karya Tuhan itu sungguh luar biasa untuk kita sekalian. Dia bebaskan kita dari dosa dan dia mau sembuhkan kita dan dia memberikan jaminan kita
untuk masuk surga. Kita sudah dengar, kita yakin masuk surga, tapi kita juga perlu yakin bahwa kita semua akan mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kalau ada di sini yang sakit, mari angkat tangan kanan saya. Serius. Syada papa paraya syada daya dapur ya karaya papa paraya syada daya dapur. Kami mau mengangkat iman kami, mempercayai firman-Mu yang tidak pernah gagal. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit telah disembuhkan. Sekarang ini kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami belajar untuk mempercayai Engkau di atas segala-galanya. Apapun yang kami rasa, apapun yang kami lihat, kami mau tetap berpegang akan firman di atas segala perkara. Sekali lagi kami mau deklarasikan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah, dan bukan bagi sakit penyakit. Mulai malam ini kami menolaknya di dalam nama Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk pertemuan malam ini. Kami juga mengangkat hati kami mengangkat suara kami mengangkat tangan kami memberkati saudara kami Pak Yohanes Sunardi. Ya Tuhan, kami tidak tahu keadaannya sebenarnya. Yang kami tahu hari ini hamba-Mu bisa melayani itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau akan pakai terus Tuhan untuk jadi berkat kemana Tuhan utus. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya, berkati anaknya juga. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang. Kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan tolong kami untuk kami menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Buka kedua belah tangan saudara. Tengadahkan hatimu. Percaya Tuhan ada. Percaya engkau akan pulang dengan berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.